Karawang, Bekasi, karya Khairul Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang, Bekasi, tidak bisa yang merdeka dan angkat senjata lawan. Terus kemudian kalau tujuan penelitian itu dilihat dari perusahaan. Kalau umpamanya tujuannya itu, kalau misalnya mengapa sesuatu untuk mengetahui mengatasi sesuatu. Nah, data kami akan menyajikan hasil kerjasama kelompok kami, yaitu kelompok 4. Yaitu karena ia melihat peluang dengan banyaknya permintaan daging dan kulit. Kedua, apa produk atau jasa yang dihasilkan, yaitu Kemstick, Kemfood, dan Kemfal. Terbatas saja, autonomnya pengetahuan dalam berpikir, tidak mudah sampai pengetahuan, makin banyak kompetitor. Izin menjawab, saya dan juga dari kelompok 1 ingin bertanya, apa produk atau jasa yang dihasilkan oleh Bob Sabino?
membuat peraturan kelas ya Ananda. Ya, coba Ananda semua boleh berpendapat peraturan kelas kita itu baiknya seperti apa. Silakan Ananda tuliskan di kertas ini, kemudian nanti ditempelkan di papan tulis ya. Ya, silakan. Silakan dituliskan. Yang sudah langsung ditempel. Bu, sini bu. Ayo, secepatnya peraturannya seperti apa dijelaskan di bawah. Ya. Tiga boleh bu. Tiga boleh bu. Tidak usah kasih nama satu orang. Silakan dituliskan. Tidak usah pakai nama. Langsung aja peraturan. Jadi nanti saya juga hadiah satu ini. Silakan. Apa itu siapa gitu? Biru di sini ya nak. Biru di sini. Satu menit lagi. Biru ini. Oke, pada semua ya, ini mewakili teman-teman kita. Ananda, ini adalah peraturan kelas yang dibuat oleh kalian semua ya. Nah, mari kita lihat. Mari kita lihat satu persatu. Tidak tidur di kelas saat guru sedang menerangkan. Yang lain ada buat juga seperti itu tadi. Tidak tidur di kelas, ini peraturan. Ini peraturan untuk salah seorang siswa. Nah, kalau peraturan di sini ibu lihat, Ananda masih banyak menggunakan kata tidak, soalnya ya. Tidak, dilarang, tidak boleh, boleh main efek apa? Gini, efek tuh apa? Gini, tunggu dulu. Peraturan kelas berpakaian tidak rapi,
boleh ngobrol, tidak cabut, dilarang rusuk, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh tidur banyak ya. Nah, Ananda, peraturan ini namanya peraturan kelas. Nah, namun peraturan yang Ananda buat masih banyak menggunakan kata-kata yang belum positif. Artinya belum menunjukkan perilaku positif. Contoh, dalam membuat keyakinan kelas, Ananda, kita tidak boleh menggunakan kata tidak boleh. Tetapi yang kita ambil adalah perilaku positif. Mari kita rubah bersama yang guna kelas, peraturan kelas ini menjadi budaya positif. Baik Ananda, kita akan rubah peraturan ini menjadi budaya yang positif. Ayo kita berlatih bersama. Pertama, tidak tidur di kelas saat guru sedang menerangkan materi. Apa kata-kata positifnya? Kalau tidak tidur itu berarti apa? Kita fokus dalam belajar. Keyakinan kelas pertama kita fokus dan konsentrasi dalam belajar ya. Oke, setuju? Setuju. Keyakinan kelas pertama fokus dan konsentrasi dalam belajar. Ini positif apa negatif? Positif. Ananda, keyakinan kelas ini bersumber dari nilai-nilai kebijakan universal yang ada di dalam diri Ananda. Nah, ini nilainya apa? Seperti ini. Nilai bisa disiplin, tanggung jawab, mandiri, ya, cinta kasih, saling menghormati. Kalau ini nilainya apa? Fokus dan konsentrasi. Tanggung jawab. Jadi harus menunjukkan suatu nilai dari tanggung jawab dalam belajar. Oke, nanti mungkin ada yang sama ya Ananda. Nomor 2, tidak mandi di kelas. Tidak mandi di kelas. Ayo,
bersumber dari nilai-nilai kebajikan yang ada pada siswa itu sendiri. Kesepakatan kelas itu dibuat tanpa ada paksaan dari siapapun. Kesepakatan kelas dibuat oleh seluruh anggota kelas tersebut supaya siswa lebih bertanggung jawab dan berdisiplin dalam melakukan kegiatan apapun. Pimpinan kelas itu membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab, dan untuk menertibkan suasana di kelas. Jika tidak ada keyakinan kelas, maka siswa akan sulit untuk mengontrol dirinya sendiri serta siswa tersebut akan buat seenaknya dan lepas kontrol. Selama ini penerapan budaya positif memang saya akui belum maksimal. Belum semua siswa dirinya tersadar akan budaya positif tersebut. Dan walaupun demikian saya terus berusaha mengajak siswa agar tetap melakukan perilaku positif di lingkungan sekolah. Setidaknya setiap hari ada perubahan siswa-siswa untuk melakukan perilaku positif. Meskipun hasilnya belum maksimal, tapi sebagai guru saya terus berusaha agar setiap kalanya, setiap saat siswa terus memiliki kebudayaan positif dan bertambah untuk kesadarannya melakukan itu. Saya sebagai guru terus menjalankan perilaku positif kepada siswa, budaya positif agar semua siswa dapat berperilaku positif di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Meskipun demikian, meski saya terus berusaha, tapi masih ada juga siswa yang belum maksimal menunjukkan perilaku atau budaya positif. Itulah tugas saya sebagai guru untuk terus mengajak siswa berperilaku positif agar lingkungan sekolah ini bisa terasa nyaman, tentram, dan akhirnya seluruh siswa bisa memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan merupakan rahmat dan karunia-Nya kita bersama sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka menyaksikan diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Ningsih selaku CGP Angkatan 9 menyampaikan budaya positif pada mulai 1.4. Oke, untuk tidak memperpanjang mukadimah, ini sambutan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah kita. Di sini akan diwakili oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan kepada Ibu Bintan Dika SPD. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari sama-sama kita mengakhirkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih dapat berkumpul bersama dalam acara atau kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Setia Ningsih. Mudah-mudahan sampai acara terakhir nanti dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salam serta salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu, kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif sekali karena Ibu Setia Ningsih akan memberikan pemaparan materinya terkait budaya positif. Nah, jadi mohon tidak dilewatkan dan mohon diperhatikan dengan seksama karena ini adalah kegiatan yang langka yang harus kita ikuti. Ini tidak selalu ada setiap hari ya Bapak dan Ibu. Ini adalah informasi penting terkait bagaimana pembiasaan kita atau sekolah kita nanti terhadap budaya-budaya positif yang akan terjadi. Nah, sebelum
kepada Ibu dapat bertahan sampai akhir acara dan dapat mengimplementasikan pada diri kita sendiri. Mudah-mudahan tercipta nanti budaya positif di SMA Negeri 1 Timpeh ini yang dapat mengangkat SMA 1 Timpeh ini menjadi SMA yang berkarakter dan berakhlak mulia. Baik Bapak dan Ibu, sepertinya itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mintakan saja kepada Ibu Siti Ningsih untuk maju ke depan menyampaikan disertasinya tentang budaya positif. Kepada Ibu Siti Ningsih, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Hari ini kita masih dipertemukan dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak. Shalawat dan salam marilah kita haturkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak dapat berkumpul kembali di surganya Allah. Amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk datang di ruangan ini guna mendengarkan sedikit diseminasi dari saya tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, kita awali dengan ice breaking dulu. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج مثالا كي نزداد جمالا جوهرنا يسمع تعالى
hatinya, lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Di dalam surat Asyam ini Bapak Ibu disebutkan bahwa adanya keseimbangan potensi kebaikan dan keburukan pada manusia. Namun dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1385 disebutkan bahwa potensi kebaikanlah yang paling menonjol pada manusia sejak dilahirkan dalam keadaan fitrahnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya potensi kebaikan dan keburukan pada diri manusia itu banyak. Yang besar itu adalah kebaikan. Namun mengapa dalam kehidupan sehari-hari masih banyak sekali kita yang terpengaruhi oleh budaya negatif. Berdasarkan itulah maka manusia dianjurkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan sebuah perbuatan atau aktivitas kita yang mengacu kepada kebaikan. Baik, sebagai guru tentunya tugas kita adalah berat di sekolah untuk menumbuhkan budaya positif bagi siswa kita di lingkungan sekolah kita. Salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif perlu dilakukan agar terbentuk budaya positif. Budaya positif terwujud melalui lingkungan yang aman dan nyaman yang akan memberikan murid kesempatan untuk berproses sehingga mampu menyerap suatu pembelajaran. Bapak Ibu, kalau saya tanya, suka lingkungan yang nyaman atau yang awur-awuran? Nyaman. Kenapa Bapak Ibu? Biar enak, biar kita bisa mengembangkan potensi kita. Baik, mengapa sih orang harus mengembangkan budaya positif? Yang pertama untuk membuat keyakinan kelas. Jadi nanti kita akan lihat apa bedanya peraturan dengan keyakinan ya. Nanti Bapak Ibu saya akan kasih tugas terakhir. Yang kedua, menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan disiplin positif. Yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Dan yang kelima, melaksanakan segitiga restitusi. Ya Pak Surya, pengertiannya budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena kurikulum Merdeka ini memang yang diinginkan pemerintah itu lulusan pelajar itu berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir dan bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Oke Bapak Ibu, nih Bapak Ibu mungkin semua sudah sering mendengar kata disiplin ya. Disiplin itu sebenarnya suatu latihan diri untuk menuju suatu kesuksesan bagi kita. Disiplin berasal dari kata Latin disciplino, artinya belajar. Budaya positif menurut Ki Hajar tercakup dalam pemikirannya yaitu watak, karakter yang merupakan pencerminan dari siswa, kodrat yang mereka miliki dari lahir yang mereka bawa dan bisa dijadikan budaya positif. Nah, 5 kebutuhan dasar yang ini Bapak Ibu ini nggak bisa dilepaskan pada diri kita, sebab kita sangat membutuhkan yang ini. Kebebasan, maukah kita terkekang seperti zaman penjajah? Tidak. Salah satu tujuan merdeka itu bebas menentukan nasib bangsa kita sendiri. Milih sekolah bebas, milih apapun, milih jodoh juga bebas, milih sekolah bebas. Jadi yang masih jodoh itu bebas. Yang kedua adalah kasih sayang. Saya sampai seumur berapa ini sudah 40 lebih, saya masih ingin kasih dan saya ingin sampai mati saya ingin dikasihi dan disayangi oleh siapapun. Oh ya sama. Yang ketiga kebahagiaan. Ayo kebahagiaan Bapak Ibu dari mana datangnya? Kita beda-beda. Yang sangat membuat kita bahagia hakiki di antara kita berbeda. Dan itu boleh, wajar saja ya.
diantar kemana-mana. Jelas kita harus bahagia. Yang keempat, kekuatan. Mau dikatakan lembek? Lemah, apa-apa nggak bisa, apa-apa minta. Kita sangat membutuhkan power pada diri kita. Perlu kekuatan. Ya disesuaikan sama kodrat kita. Kalau wanita tuh nggak mungkin kekuatan kita mau manjat yang listrik. Aduh itu orang ini nomor 1 ini. Meskipun saya disayangi, kalau saya nggak hidup, gimana orang yang menyayangi saya? Perlu makan, minum, kebutuhan dasar saya, makan, minum agar saya tetap hidup. Ya meskipun taraf kita bertahan hidup itu, cara kita itu berbeda-beda, tapi tujuannya agar kita tetap bersyukur bahwa kita makhluk Allah yang selalu diberi kesehatan. Oke, Bapak Ibu, kebutuhan yang 5 tadi, kebutuhan dasar sangat mempengaruhi perilaku murid kita. Kalau kurang bebas, malah nyuri-nyuri kadang ya. Kalau di rumah terkekang mau kemana-kemana nggak bisa, nanti di sekolah kadang-kadang terlepas sekali bagaikan anjing menggonggong kafilah berlalu. Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, jadi kebutuhan dasar itu sangat mempengaruhi perilaku murid. Jadi kalau bisa memang semua kita itu bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar. Begitu juga dengan murid, ya, supaya tidak terjadi nanti perilaku negatif atau budaya negatif yang dilakukan oleh siswa. Baik, jadi posisi guru yang bagus itu yang seperti apa? Ini ada 5 posisi kontrol guru, tapi sebelum saya jelaskan, saya ingin lihatkan dulu sebuah video dari Kemendikbud. Nah, kita saksikan bersama Bapak Ibu, guru seperti apakah kita ini. Halo, Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar. Sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak. Hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba, bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, nggak apa-apa ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu Ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu.
Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Saya coba deh Bu. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, berdasarkan video tadi, kira-kira Bapak Ibu apakah memahami fungsi kita sebagai guru? Ada berapa fungsi tadi Bapak Ibu? 5, yaitu posisi penghukum. Yang A tadi ya Bapak Ibu, seperti video yang A, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi kalau tadi hukumannya disuruh buat surat perjanjian tidak akan terlambat lagi sampai pulang sekolah. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini biasanya suaranya lembut Bapak Ibu, suaranya lembut tapi menusuk kalbu. Yang ketiga, guru pada posisi ini sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Masa terakhirnya tos, begini tos. Ya, pada posisi pemantau bisa kita lihat tadi guru olahraga. Mungkin kalau di sini seperti Pak Surya. Pak Surya mengamati beberapa kali Bekta tidak menggunakan baju. Beda contohnya gitu. Nah, Bekta itu nanti kalau Pak Surya bilang, kamu udah berapa kali Bekta nggak pakai baju olahraga? Dicatat Pak Surya, gitu, diberi tindakan. Maksudnya dicatat itu mencatat nama Bekta itu juga sudah merupakan tugas guru sebagai pemantau atau saksi kan. Saksi kok saksi ya. Jadi Bekta itu tidak dibiarkan saja, tapi juga dicatat namanya gitu kan. Kali kalau dia pulang pasti Pak Surya akan memberi sanksi yang lebih gitu. Nah, yang kelima itu dambaan kita sebagai guru Bapak Ibu, kalau bisa kita memang menjadi seorang manajer. Jadi sih harapan muluk-muluk ya. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Nah, jadi harapannya tadi suatu permasalahan itu terakhirnya yang mencarikan solusi itu adalah murid itu sendiri. Ada solusinya sih, guru memberikan arahan atau arah kemana kebaikannya dan siswa juga menyetujuinya gitu. Jadi kalau seperti itu murid tidak terasa tertekan, juga murid tidak merasa bersalah. Namun guru bisa memberikan alternatif agar dirinya itu menjadi pribadi yang mempunyai suatu nilai kebajikan dalam dirinya. Nilai kebajikan yang lain dari dirinya sendiri. Oh, saya harus disiplin, saya harus tanggung jawab tanpa dipaksa oleh pihak lain. Nah, jadi untuk yang kontrol tadi, yang posisi manajer maksud saya, ini caranya bisa dilakukan dengan pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Mari kita lihat sebentar video saya dengan Nia. Yang menghancurkan juga Jerman Timur, karena tadi kan Jerman Timur dikuasai oleh Uni Soviet dan keadaan ekonominya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam ya, silakan duduk nak. Apa kabar Nia? Baik Bu. Baiklah Nia. Nia tahu nggak hari ini kenapa ibu panggil ke sini? Nggak tahu Bu. Nggak tahu benar? Benar. Nah, ini saat ibu mengajar tadi di kelas Nia paham nggak dengan materi yang ibu ajarkan? Enggak Bu. Kenapa nggak paham Nia? Saya tadi tertidur Bu dan malas mendengarkan pelajaran Ibu. Bosen ya? Iya Bu. Oke itu. Jadi kalau menurut Nia, tidur malas-malasan itu perbuatan yang baik ya? Enggak Bu. Nia tahu ya? Tahu. Jadi ibu yakin Nia itu tadi tidur dan malas-malasan pasti punya alasan kan? Iya. Bisa cerita sampai tadi kok mau tidur? Saya nggak sarapan dan saya mau TikTok sampai
makanya itu penyebabnya ya. Iya. Nia, ibu juga pernah ngantuk loh. Kalau ibu tidurnya terlalu larut malam, apalagi perut juga kosong, maka ibu juga pernah ngantuk. Dan itu wajar ya, sesungguhnya setiap manusia itu punya kesalahan. Tapi Nia sadar ya dengan kesalahan Nia? Sadar, Bu. Nah, kira-kira gimana caranya untuk Nia tidak ngantuk lagi besoknya? Saya akan sarapan pagi dan tidak nonton TikTok, dan saya bersungguh-sungguh mendengarkan guru dan aktif bertanya, Bu. Oh ya, Nia masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Apa itu Nia? Belajar aktif dan konsentrasi. Wah, mantap ya, Nia masih sangat ingat. Kira-kira Nia bisa nggak melakukannya, keyakinan kelas kita itu? Bisa? Bisa. Gimana caranya Nia dapat menerapkan keyakinan kelas kita? Saya akan giat belajar, Bu, dan aktif untuk bertanya, Bu, dan konsentrasi juga. Wah, luar biasa. Nia yakin ya bisa melakukannya? Yakin, Bu. Kira-kira mulai kapan Nia akan melakukannya? Mulai sekarang, Bu. Alhamdulillah, semoga Nia menjadi insan yang luar biasa menempuh pendidikan ini dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh supaya kelak menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih ya Nia. Sama-sama, Bu. Segitiga restitusi dari Bu Ningsih. Saya tidak dihukum dengan kesalahan saya. Padahal saya membuat salah tertidur di kelas. Saya dapat mencari solusi pada diri saya sendiri dengan belajar lebih sungguh-sungguh. Ya. Nah, bola Belarusia, apa? Cordoba. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Masuk, Lis. Silakan duduk, Lis. Diana sehat hari ini? Ya. Terima kasih ya Listi udah mau datang. Ya, Listi tadi di saat Ibu ngajar, Ibu lihat loh tadi Listi ngobrol sama teman-temannya. Benar nggak, Lis? Benar, Bu. Kenapa kok ngobrol tadi? Tadi 4 orang gitu, benar nggak? Benar, Bu. Kenapa tadi kok ngobrol? Tadi tuh Mela tuh nanya gimana liburannya kemarin gitu. Oh, jadi kemarin tuh liburan gitu ceritanya. Terus Mela nanya, mungkin pingin juga dia enggak? Iya. Nah, oke. Kalau demikian, kalau di saat Ibu menerangkan terus Listi ngobrol gitu tuh apa suatu perbuatan yang baik? Enggak, Bu. Oh, Listi sadar ya, tapi Ibu yakin kok Listi melakukan tadi itu pasti ada alasannya. Bisa cerita sama Ibu alasannya kenapa Listiana melakukan itu? Karena dipaksa teman, terus karena Kristiana juga pulang dari Padang jam 3, jadinya saya nggak ada belajar di pelajaran Ibu. Jadi ya Kristiana kepancing baca cerita-cerita gitu. Gitu ya. Listi, Ibu juga pernah salah ya. Ibu juga pernah ngobrol, tapi kita harus tahu tempatnya di mana ya. Yang namanya manusia kita harus tahu tempat kita ngobrolnya di mana. Listi, kira-kira solusi apa yang bisa Listi lakukan dari masalah Listi tadi? Menghargai guru dan belajar sungguh-sungguh. Tidak ngobrol lagi? Iya, Bu. Tidak ngobrol. Listi masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Coba apa? Rajin belajar dan sungguh-sungguh. Rajin belajar dan sungguh-sungguh. Kira-kira Listi bisa nggak melakukannya? Insya Allah bisa. Gimana caranya? Tidak mengobrol saat mendengarkan. Terus apa lagi? Mulai. Disiplin dan rajin. Oke, yakin Listi bisa melakukannya? Insya Allah yakin. Nah, mulai dari kapan Listi mau melakukannya? Jadi sekarang. Oh ya, mantap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listiana dari 12 IPS 2. Segitiga restitusi yang diterapkan dari Ibu Ningsih membuat saya sadar akan kesalahan saya dan mencari solusi di dalam diri saya yang tidak ada paksaan dari pihak manapun. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Setia Ningsih.
Segitiga restitusi adalah cara yang digunakan guru yang mengambil posisinya sebagai manajer. Tadi sama-sama sudah kita lihat bahwa manajer atau kita sebagai guru harus bersikap bijak dalam memecahkan atau mencari solusi permasalahan dari siswa. Semuanya nanti pada intinya yang memecahkan atau mencari solusi itu adalah siswa sendiri dengan arahan dan bimbingan dari kita. Oke, Bapak Ibu, yang pertama tadi langkahnya menstabilkan identitas dengan mengatakan perkataan biasanya berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan atau kita harus menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, umpamanya manggil dua siswa yang bermasalah itu bukan untuk menyalahkan, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan. Seperti saya tanya ke Nia tadi, kamu berbuat seperti itu pasti punya alasan. Nianya bilang tadi, jadi Nia tadi tidak konsentrasi belajar ngantuk karena semalaman itu tidak belajar dan main TikTok sampai jam 2 malam. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Tadi saya tanya keyakinan kelas ke Nia, katanya fokus belajar ya, dalam belajar. Itu tadi berarti Nia tadi melanggar keyakinan kelas dan dia itu berjanji akan memperbaiki saat itu juga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal. Mari berdiskusi sebentar Bapak Ibu. Nah, coba contohnya seperti ini. Ini ada peraturan kelas. Semua siswa sudah mengungkapkan apa peraturan kelas kita. Contohnya ini saya ambil 3 saja. 1, tidak boleh datang terlambat. 2, tidak boleh saling mengejek atau membuli. Yang ketiga, dilarang mencoret. Nah, dari peraturan kelas ini bisa berubah menjadi budaya positif. Kita jadikan budaya positif dengan kata-kata yang positif. 1, datang tepat waktu. 2, berbuat sopan dan santun. Yang ketiga, kan dilarang mencoret-coret itu. Ya, kalau peraturan kelas itu bedanya Bapak Ibu, kalau peraturan kelas itu dibuat oleh sepihak, bisa guru saja. Tapi nanti kalau keyakinan itu diskusi antara ya warga yang ada di kelas itu. Kemudian berbuat sopan dan santun, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Nah, hal ini bisa dibuatkan ke keyakinan kelas yang bersumber dari nilai kebajikan. Kalau datang tepat waktu itu berarti nilainya disiplin. Kedua, saling menyayangi, dan yang ketiga, cinta kebersihan. Jadi dari peraturan kelas yang masih banyak bersifat larangan bisa diturunkan menjadi budaya positif, dan yang terakhir membuat keyakinan kelas yang bersumber dari nilai kebajikan. Tes 1 untuk Bu Irosi. Kalau peraturan kelasnya bunyinya tidak boleh mencontek teman, gimana budaya positifnya Bu? Gimana? Tidak boleh menyontek teman. Gimana? Belajar atau mengerjakan sesuatu dengan cara jujur. Nah, kalau kita bawa ke keyakinan kelasnya, itu termasuk nilai kebajikan apa? Berbuat tidak mencontek itu kan melakukan sesuatu dengan perbuatan kita sendiri ya, tidak melihat teman. Berarti bisa nilainya itu tanggung jawab atau mandiri juga bisa gitu. Jadi dipulangkan kepada nilai kebajikan yang ada di diri kita sendiri. Oke Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebijakan, maaf salah, kebajikan maksudnya. Nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan kepada peserta didik akan terus tumbuh dan berkembang layaknya bunga yang bermekaran di taman. Nilai-nilai kebajikan akan menekankan pada keyakinan seseorang dan akan lebih memotivasi diri dari dalam. Demikianlah
budaya positif pada hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas paparannya Ibu Sutianingsih. Baiklah, di sini saya akan menanyakan tentang budaya positif. Mengapa budaya positif itu perlu kita terapkan di sekolah? Oke, itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Maria. Saya akan mencoba menjawab mengapa perlu ditumbuhkan budaya positif di sekolah. Nah, menurut saya budaya positif perlu ditumbuhkan itu untuk mewujudkan perilaku yang positif juga. Jadi kalau sudah budaya yang positif, apapun yang dihasilkan nanti, kalau sudah berasal dari diri sendiri, kita termotivasi, kita disiplin, sudah dari diri sendiri, insya Allah akan menghasilkan lingkungannya penuh potensi, nyaman, dan juga kreatif, keluar kreativitasnya dan nalarnya. Terima kasih Bu Maria. Gimana Bu Maria? Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Demikianlah Bapak Ibu inspirasi saya pada hari ini. Mohon maaf segala kesalahan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Sutianingsih bisa menambah potensi ilmu kita dan bisa kita terapkan di sekolah kita. Insya Allah kita laksanakan di sekolah kita. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan mohon maaf apabila kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi